Videonya boleh diaktifkan. Udah terlihat belum Udah, videonya? Udah, Kak. Sudah ya, oke. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang materi porositas. Kedengeran suaranya? kedengeran Kak, cuman kecil. Kecil ya, soalnya udah yang paling besar sih suaranya. Tapi kali ini kita akan lebih membahas tentang volume matriks dan volume book. Masih kurang kedengeran suaranya? Udah Kak, udah pas. Udah, Kak. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang materi porositas. Tapi kali ini kita akan lebih membahas tentang volume matriks dan volume book. Di mana volume matriks itu sama dengan massa dari berat kering atau wet dry dibagi sama densitas matriksnya. Kan rumus si densitas itu kan sama dengan massa per volume kan. Nah ini berarti kalian tinggal balik aja untuk mencari si volume. Berarti kan sama dengan wet dry per raw matrix. Gitu. Kemudian untuk menentukan si volume matrix dan volume grain itu bisa pakai metode yang namanya displacement metode. Nah, displacement metode ini bisa juga dengan metode volumetric atau gravimetric. Kemudian ada yang namanya metode gas expansion metode atau yang namanya metode hukum Boyle. Hukum Boyle atau gas expansion metode. Nah, di mana rumus umumnya itu sama dengan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, misalnya ada sebuah ilustrasi kayak gini nih. Misal di sini ada sel 1. Nah, ini dia tuh diisi penuh sama si gas misalnya. Ini sel 1. Kemudian di sini ada kayak si pipa gitu kan. Nah, di sini misalnya tuh si kayak kerannya gitu, si valve-nya. Nah, ini valve-nya. Ini ilustrasi aja. Nah, di sini si sel 2-nya. Nah, ini core-nya. Nah, di sini itu yang dia belum diisi sama gasnya. Yang ini. Nah, yang diisi sama si gasnya itu cuma si volume 1 atau di sel 1. Ini kita lambangkan dengan volume 1. Nah, ini kita lambangkan dengan volume 1. Kemudian ini ada diketahui tekanan awalnya di sini. Tekanan awal. Ini P1. Nah, ini keadaan awalnya seperti ini, valve-nya masih tertutup. Kemudian si sel 1 ini dia terisi sama si fluidanya, si gasnya. Kemudian di sel 2 itu ada core, tapi dia masih belum ada fluidanya, makanya dia masih putih di sini kan. Kemudian si valve-nya ini dibuka, yang ini, si valve-nya dibuka, otomatis si gas yang ada di awalnya cuma di si sel 1 ini, dia pindah juga nih ke sel 2. Karena kan valve-nya dibuka nih. Valve-nya dibuka, nah kan otomatis ini kan kebuka nih ininya. Nah, gasnya nih keluar nih si fluidanya, dia masuk juga ke si sel 2. Jadi sel 2 juga udah ada fluidanya juga di sini. Kan, kemudian otomatis tekanannya pun akan berubah.
Jadi yang awalnya dia P1 di sini dia berubah jadi di sini si P2. Itu yang gas expansion metode. Nah, si gas expansion metode ini dibutuhkan untuk menghitung nilai si volume matriks si core-nya ini nih. Nah, kita kan mau cari nilai si core-nya ini. Nah, yang kita mau cari itu nilai si core-nya ini, volume matriksnya. Gimana cara mencari volume matriksnya? Nah, rumusnya itu kan volume matriks sama dengan volume total dikurang volume fluida. Kalau kita mau mencari volume matriks, kita otomatis harus tahu yang namanya nilai volume total dan volume fluida. Nah, jadi si volume fluida, volume total, volume matriks ini dia saling berhubungan. Jadi misal mau mengetahui volume matriks, kalian otomatis harus volume total dan volume fluida. Kemudian misal mau mencari volume fluida, berarti kan yang kita cari ini nilai si gas ini nih, yang warna si merah ini kan. Nah, untuk mencari nilai si volume fluida, itu rumusnya sama dengan volume di sel 1. Berarti kan keseluruhan ya satu kotak ini. Ditambah volume di sel 2. Ini yang satu kotak, yang termasuk sama core-nya. Dikurangi matriks volume core, berarti volume core-nya. Atau volume matriks. Nah, dikurangi sama si core-nya ini. Nah, itu untuk mencari nilai si volume fluidanya. Yang ini, yang si gasnya ini kalau kita mau mencari. Kemudian untuk mencari nilai volume totalnya, kita tinggal tambah aja volume di sel 1 sama ditambah volume di sel 2. Jadi volume sel 2 itu termasuk si fluidanya dan core-nya. Nah, ini kita jadi udah dapat nih nilai volume matriks, volume total, dan volume fluida. Kemudian untuk menghitung si volume matriks, tadi kan aku cuma baru bahas displacement metode. Nah, jadi kan ada dua nih, tadi displacement metode sama yang gas expansion yang ini. Jadi ada dua metode untuk menghitung nilai volume matriks. Di volume matriks itu bisa dihitung dengan displacement. Atau juga bisa dihitung dengan metode gas expansion. Gas expansion yang tadi yang pakai valve itu. Nah, kalau displacement yang tadi yang ada volumetric sama gravimetric. Nah, displacement metode ini dia itu bagusnya untuk core yang dihancurkan tanpa dia menghancurkan individual matrix grainnya. Kalau si gas expansion metode itu bagus untuk nilai yang porositasnya kecil. Nah, kalau nilai porositasnya kecil misal cuma 10%, 5%, nah itu bagusnya untuk menghitung nilai volume matriksnya pakai metode gas expansion. Jadi untuk mengetahui dia pakai metode yang mana kalian harus tahu dulu kayak kondisi batuannya itu tuh seperti apa gitu. Nah, di sini ada contoh soal, misal kan kemarin kalian udah kerjain tuh yang contoh soal di slide sebelumnya minggu lalu yang mencari nilai VB. Yang di slide sebelumnya yang si batuannya itu dia dibungkus sama parafin. Nah, mungkin ada yang masih ingat atau ada yang udah lupa. Nah, itu kan dia hasilnya itu VB-nya sama dengan 8,95 cm pangkat 3. Nah, itu nilai VB-nya. Yang kemarin yang ada batuan, kemudian dia dilapisin sama parafin, yang kita cari berat parafinnya, volume parafinnya. Nah, sampai akhirnya dapat nilai VB-nya sama dengan 8,95 cm pangkat 3. Nah, di sini ada soalnya dari slide yang sebelumnya nih, core itu dilepaskan dari bungkusan parafin. Jadi core yang kemarin itu dilepaskan dari bungkusan parafin, lalu dihancurkan jadi butiran. Setelah itu dimasukkan ke bejana sehingga cairan dalam bejana yang didesak sebanyak 7,5 cm pangkat 3. Berarti di sini volume matriksnya sama dengan 7,5 cm pangkat 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai porositas dan volume matriks. Nah, volume matriksnya udah diketahui nih dari soal 7,5 cm pangkat 3. Berarti kita tinggal mencari nilai porositasnya aja berapa. Berarti tinggal masukin aja rumusnya, porositas sama dengan Vp per Vb. Di mana Vp itu sama dengan
volume bulk dikurang volume matriks dibagi nilai si volume bulknya. Tinggal masukin aja rumusnya. Berarti porositas sama dengan 8,95 dikurang 7,5 dibagi 8,95. Hasilnya itu sama dengan 16,2%. Atau bisa juga hasilnya 0,162. Atau misalnya mau buletin jadi 0,16. Nah, itu juga masih boleh. Ini untuk contoh soal jika mencari nilai porositas sama volume matriks. Kemudian yang kedua itu adalah kita menentukan nilai VP Putus ya sinyalnya, bentar ya, aku ulang. Oke, bentar diulang lagi ya. dengan 8,95 dikursal jika mencari nilai porositas. Kedengeran kan suaranya? Udah, Kak. Sama volume matriks. Kemudian yang kedua itu adalah kita menentukan nilai VP dengan metode saturasi atau saturation method. Kan rumus yang kemarin tuh di Archimedes kan VP sama dengan W1 min W dry dibagi densitas fluida. Nah, ini kan rumus yang umum kemarin ya, VP-nya kan. Kemudian ada contoh soal gini. Dengan menggunakan metode gravimetrik yang mempunyai data sebagai berikut. Jadi diketahui ada yang pertama itu W dry-nya berat kering. W dry sama dengan 130,02 gram. Kemudian diketahui lagi berat disaturasi dengan air. Berat disaturasi air, si batuannya ini disaturasi sama air, beratnya itu 140,25 gram, berarti dia W1. Kan dia disaturasi dengan air kan 140,25 gram. Kemudian yang ketiga itu diketahui lagi nilai berat batuan yang disaturasi air di dalam air. Berarti dia W1 sama dengan 71,2 gram. Kemudian diketahui lagi densitas air formasinya 1,2 gram per sentimeter pangkat 3. Diketahui berarti dia raw fluidanya.
flidanya sama dengan 1,2 gram per centimeter pangkat 3. Biasa nanti kalau kalian jawab soal, biasakan diketahui, ditanyakan, jawab. Jadi kalian nggak usah nulis ulang soalnya nih dalam bentuk kata-kata, tapi cukup aja diketahui apa yang diketahui, wet dry, wet sat, wet soup, sama densitas misal. Kemudian yang ditanyakan apa aja di sini? Ya, ditanyakan ada yang pertama itu nilai VB, kedua itu ditanyakan nilai VP, ketiga itu ditanyakan dengan nilai VM, keempat itu nilai si porositas, kelima itu ditanyakan densitas matriks, dan yang keenam ditanyakan litologi batuannya atau jenis batuannya. Oke. Wesupnya sama dengan 71,2 dibagi 1,2. Dapat hasilnya itu 57,54 cm pangkat 3. Kan W-nya dalam gram, densitasnya itu dalam gram per centimeter pangkat 3. Kan gini ya. Gram, ini gram per centimeter pangkat 3. Gramnya dicoret. Nah, jadi sisanya untuk satuan VB sama dengan centimeter pangkat 3. Kemudian yang B itu ditanyakan nilai VP. Nah, VP itu kan rumusnya W sat min W dry per densitas fluida. W sat min W dry per densitas fluida. Ini sama dengan 140,25 dikurang 130,02 dibagi 1,2. Dapat hasilnya 8,52 cm pangkat 3. Kemudian yang C, kita mencari nilai volume matriks. Sama dengan W dry min W sub dibagi densitas fluida. Sama dengan 130,02 dikurang 71,2 dibagi 1,2. Dapat hasilnya 49,02 cm pangkat 3. Nah, ini untuk volume matriks. Berarti tinggal mencari nilai porositas. Kalian bisa pakai rumus yang porositas sama dengan W sat min W dry per W sat min W sub. Sama kalian juga bisa mencari rumus yang pakai VP per VB. Nanti itu hasilnya sama dengan 14,8% atau 0,148. Kalian bisa coba nanti buktiin benar nggak hasilnya segitu. Nah, ini udah dapat porositas, tinggal kita cari densitas matriks sama jenis batuannya. Nah, densitas matriks. Ingat yang tadi kan ada tuh yang paling awal kita mencari volume matriks kan. Nah, berarti kan densitas itu kan massa per volume ya. Nah, di sini kita pakai massanya itu adalah berat kering si batuannya. Kemudian volumenya itu ya volume matriksnya, karena kan kita mau mencari densitas matriks kan. Nah, berat keringnya itu diketahui di soal kan 130,02. Kemudian volume matriksnya dari yang perhitungan hasil kalian tadi 49,02. Dapat hasilnya itu 2,65 gram per centimeter pangkat 3. Kemudian dia jenis batuan apa nih kalau 2,65. Jadi kalau 2,65 gram per centimeter pangkat 3 itu masuknya jenis batuannya adalah sandstone. Ya. Kalau dia nilainya 2,71 misalnya ya. Misal dia nilainya 2,71.
Misalnya dia nilai 2,71. Berarti dia masuknya itu jenis batuannya adalah limestone. Kemudian kalau dia nilainya 2,87, angka 3. Berarti dia masuknya jenis batuannya adalah dolomite. Kalau misalnya nilainya bukan di antara ketiga ini nih, berarti ya dia jenis batuannya yang lain, bukan sandstone, limestone, dolomite. Nanti itu kalian bisa belajar tuh di mata kuliah, bisa geologi, ada tuh tentang jenis-jenis batuan. Gitu. Nah ini untuk contoh soalnya. Oke, kemudian untuk latihan soalnya ada 3 soal. Yang pertama itu diketahui berat kering core A 255,3 gram. Ini ya latihan. Pertama itu yang diketahui ada berat kering A, berarti wet dry, dia 255,3 gram. Kemudian berat core A dijenuhi air formasi, berarti dia termasuk apa tuh? 285,4 gram. Berat core A dijenuhi air formasi, berarti masuknya ke W1. Dia akan dijenuhi ya, bukan di dalam si kerosinnya. Kemudian yang ketiga itu berat core A jenuh kerosin dalam kerosin. Berarti dia dalam fluida, berarti dia masuknya ke W sub. 142,3 gram. Kemudian diketahui densitas si kerosinnya itu sama dengan 1,2 gram per cc. Nah, di sini ditanyakan nilai volume bulk, BV, PV, GV, kemudian porositas, sama jenis batuan. Nah, ini yang ditanyakan, kayak yang dicontoh soal. Jadi kalau kalian mau tahu jenis batuan, otomatis harus cari nilai densitas matriksnya, kan. Kemudian porositas kalian pakai 2 rumus. Pakai yang rumus awal sama yang rumus yang W1 min wet dry. Kemudian nomor 2. Nah, ingat yang soal latihan kemarin, soal latihan yang pertama, soal latihan 1 atau soal tugas 1. Yang nomor 2. Itu kan kalian dapat nilai porositas kan? Kan dapat nilai porositas nih. Kemudian diketahui densitas air formasinya 1,1 gram per cc. Nah, ini diketahui nih densitas air formasi 1,1 gram per cc. Nah, ditanyakan itu nilai densitas matriks sama jenis batuan jika diketahui. Nah, ini untuk soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3. Suatu silinder dengan diameter 16 cm, silinder, kan gini ya, silinder nih misalnya. Diameternya 16 cm, berarti segini nih, yang segini dia 16 cm. Dan panjang 16 cm. Diisi oleh bola dengan diameter 4 cm. Nah, ini kita anggap aja nih bolanya. Nah, bolanya itu dia diameternya 4 cm. Ada 64 buah bola. Nah, pertanyaannya ditanya nilai BV, GV, PV, dan dicatat ya tambahannya. Tadi kan yang ditanya BV, GV, PV, porositas, dan jenis batuannya. Jadi catat soalnya ada 3 soal ya untuk latihannya. Oke, untuk yang materi porositas hari ini ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Maaf Kak, saya boleh tolong diulang lagi Kak videonya, soalnya ada mana? beberapa yang enggak yang pas ini udah selesai metode saturasi yang wet dry-nya 130,02 Kak.
Bentar ya, 130,02. Yang untuk wet dry. Itu soal latihan atau contoh soal? Contoh soal, Kak. Aku putar ulang deh. Bentar ya. Kan dilapisin Ini sama bukan? parafin. Yang ini? Yang ini Iya, Kak. bukan? Iya. Yang kita cari berat parafinnya, volume parafinnya. Nah, sampai akhirnya dapat nilai VB-nya sama dengan 8,95 cm pangkat 3. Nah, di sini ada soalnya. Dari slide yang sebelumnya nih, core itu dilepaskan dari bungkusan parafin. Jadi core yang kemarin itu dilepaskan dari bungkusan parafin, lalu dihancurkan jadi butiran. Setelah itu dimasukkan ke bejana sehingga cairan dalam bejana yang didesak sebanyak 7,5 cm pangkat 3. Berarti di sini volume matriksnya sama dengan 7,5 cm pangkat 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai porositas dan volume matriks. Nah, volume matriksnya udah diketahui nih. Dari soal 7,5 cm pangkat 3. Berarti kita tinggal mencari nilai porositasnya aja berapa. Berarti tinggal masukin aja rumusnya. Porositas sama dengan Vp per Vb. Di mana Vp itu sama dengan volume bulk dikurang volume matriks dibagi nilai si volume bulknya. Tinggal masukin aja rumusnya. Berarti porositas sama dengan 8,95 dikurang 7,5 dibagi 8,95. Hasilnya itu sama dengan 16,2%. Atau bisa juga hasilnya 0,162. Atau misalnya mau buletin jadi 0,16. Nah, itu juga masih boleh. Ini untuk contoh soal jika mencari nilai porositas sama volume matriks. Kemudian yang kedua itu adalah kita menentukan nilai Vp dengan metode saturasi atau saturation method. Kan rumus yang kemarin tuh di Archimedes kan Vp sama dengan